Baik. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wa islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sejuk ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga setiap hari kita mendapatkan nikmat dari Allah yang nikmat itu kita maksimalkan dalam rangka beribadah, bukan dalam rangka bermaksiat. Karena semua orang itu pasti diberikan nikmat, tapi tidak semua orang bisa memanfaatkan nikmat itu untuk ketaatan gitu. La 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 syida anakum wal in kafartum inna azabi lasyadid gitu. Eh bahwa semaksimal mungkin kita berusaha untuk memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salam dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita termasuk daripada umatnya yang kelak mendapat syafaat beliau di yaumul kiamat nanti. Baik, teman-teman semua, insya Allah di pagi hari yang sejuk ini kita melanjutkan pembahasan Sirah Nabawiyah. Qadarullah harusnya Ustadz Hafid ya, beliau masih di Solo gitu. Dan dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan gitu katanya. Entah dia apa beliau bisa cepat ataupun bisa lambat gitu. Maksudnya nggak bisa di apa kapan pulang ke sininya lagi, atau jangan-jangan nggak pulang ke sini lagi gitu. Karena memang amanah beliau dari pondoknya seperti itu. Kita sudah masuki di bab tentang hijrah ke Habasyah ya. Jadi kalau ini udah setahun lebih ya amal ya. Tapi baru sampai hijrah ke Habasyah ya nggak apa-apa sih. Saya ikut kelas Siroh yang panjang itu ada sampai 5 tahun ya. Dan itu baru selesai di wafatnya Rasulullah itu tahun kelima. Jadi kalau teman-teman baru tahun berapa ini pertama ya baru sampai hijrah Habasyah ya ini belum jauh gitu. Jadi sabar, gitu, bersabar. Insya Allah kita kupas sedikit demi sedikit, tapi nanti juga kita akan percepat di beberapa tema ya, karena waktu kita tinggal setahun lagi untuk yang amal teman-teman yang awarda yang pertama ya, sehingga menyesuaikan ya. Mudah-mudahan nanti bisa tamat pada akhir tahun ataupun di tahun apa namanya di masa akhir di periode amal yang pertama ini. eh kita awali dulu dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah ke Habasyah ya. Ini eh ada yang paham nggak tentang di fase apa ataupun di atau sudah pernah baca gitu hijrah ke Habasyah itu? Ada yang sudah baca? Sirahnya udah tamat belum? Itu dulu itu. Hafiz sudah ya. Rijal udah tamat belum? Belum ya. Jadi biar konstruknya tuh terbangun gitu. Ini fase apa sih hijrah ke Habasyah gitu? Jangan-jangan setelah Perang Badar gitu. Nah ini biar jangan sampai salah bahwa hijrah ke Habasyah itu di masa-masa awal dakwah Rasulullah SAW di tahun kisaran tahun kelima ya. Kita sedikit membahas tentang berangsur-angsurnya turunnya Al-Quran ya. Nah ini sudah sampai apa nih ayat yang salah satu perintah tentang hijrah, dan ini sudah di awal-awal sebenarnya, bukan nanti menjelang hijrah ke Madinah. Jadi dari masa awal Rasulullah menerima wahyu tahun pertama, kemudian eh, tahun kedua mulai penyesuaian-penyesuaian, dakwah secara terbatas kita sudah bahas. Kemudian siapa itu yang masuk pertama awal-awal, as-sabiqunal awalun. Kemudian nanti tahun ketiga mulai fase penyebaran Islam walaupun masih terbatas. Nah, mulai nanti tahun keempat itu mulai dakwah secara terbuka. Artinya diselenggarakan oleh Rasulullah secara terang-terangan di kota Mekah.
Kemudian nanti muncullah banyak intimidasi-intimidasi dari orang-orang Quraisy terhadap orang-orang yang memeluk Islam, terutama orang-orang yang lemah, artinya dari golongan hamba sahaya ataupun maula, orang yang dimerdekakan oleh tuannya, ataupun orang yang numpang tinggal di Mekah. Jadi kita sudah membahas ya suku-suku di Mekah apa aja, tapi nanti ada orang di luar dari Quraisy itu yang masuk ke Mekah, itu numpang tinggal di Mekah. Nah dia nggak bisa kayak kita tuh, tahu-tahu pindah gitu, nggak. Tapi dia harus ikut ke salah satu suku gitu di Mekah di Quraisy, disebut Halif. Jadi dia bukan keturunan dari suku tersebut, namun dia numpang tinggal di, ya kalau kita bilang kompleks lah gitu. Kompleks suku tersebut disebut Halif. Nah ini termasuk golongan orang-orang yang lemah, artinya dia tidak memiliki kekuatan power di suku tersebut. Sehingga eh, orang-orang Halif yang masuk Islam ataupun hamba sahaya ataupun yang dimerdekakan yang masuk Islam itu mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang Quraisy. Disiksa, kemudian juga ada yang dibunuh ya. Kita sudah tahu Sumayyah dan juga Ammar dan juga beberapa sahabat-sahabat yang golongan hamba saya yang disiksa gitu. Nah, kemudian turunlah salah satunya ya. Banyak sebenarnya ayat-ayatnya, tapi turunlah salah satunya surat Az-Zumar ayat 9 ini. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad, jadi Rasulullah diminta apa mengatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada kaum apa kaum muslimin gitu. Ya ibadi ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kamu kepada pemeliharamu. Rabbakum lilladzina ahsanu, bagi yang berbuat baik di dunia, ahsanu fi hadhihi dunya hasanah, maka akan mendapat balasan kebaikan. Dan nah ini ayat apa namanya kalimat yang apa mengindikasikan atau memerintahkan atau memberi isyarat lah setidaknya untuk berhijrah. Wa ardullahi wasi'ah, artinya bumi Allah itu luas. Gitu. Walaupun tidak secara langsung Allah memerintahkan, meminta ataupun menganjurkan untuk meninggalkan kota Mekah, tapi karena eh, tantangan, kemudian karena adanya eh, orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan kaum muslimin di situ, maka kata Allah apa waradullah wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Gitu. Jadi ini membuka pandangan bagi Rasulullah SAW dan kaum muslimin bahwa melihat persoalan itu dari berbagai macam sudut. Jadi bukan dari satu, pokoknya di Mekah aja nih fokusnya, enggak. Allah membuka wacana, Rasulullah yang mengeksekusi. Artinya apa? Perintah hijrah ke Habasyah itu enggak ada. Tidak ada, artinya nanti kita akan temukan dalam berbagai macam peristiwa, perintah secara langsung itu tidak ada. Tapi kecerdasan Rasulullah dan juga para sahabat itu untuk menafsirkan ayat, kemudian merealisasikan dalam bentuk teknisnya tuh kayak gimana gitu. Dulu kan kita pernah bahas tuh surat Al-Mudatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabir, bangkit dan berilah peringatan. Tapi kan nggak ada juknisnya tuh. Ya kalau kita belajar ini ya, ada visi misi, kemudian ada apa namanya juklak juknis lah seperti itu. Visinya adalah apa, misinya adalah ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir, bangkit beri peringatan, itu aja tuh misinya. Tapi Allah tidak memberikan petunjuk teknis, ya, juknis, gitu. Kira-kira begitu. Termasuk ayat yang ini, bahwa kalau kamu berbuat baik maka di dunia, ya, kalau kamu berbuat baik di dunia maka
Allah akan mendapat engkau akan mendapat balasan dari Allah berupa kebaikan juga. Dan wa'ardullah wasi'ah gitu. Bahwa bumi Allah itu luas. Jadi nggak hanya di Mekah gitu. Ini membuka pandangan untuk melihat persoalan tuh lebih lebih besar lagi, mengglobal. Ya kadang kita harus melihat Rasulullah tuh melihat ini ayat kemudian juknisnya tuh seperti apa. Ini lagi-lagi usaha manusiawi, bukan wahyu. Ya. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa Rasulullah itu memang nabi. Namun dari tuntunan yang digariskan di Al-Qur'an itu sifatnya global, cenderung global, umum gitu. Tinggal teknisnya Rasulullah sendiri itu yang merealisasikan seperti apa, termasuk ayat ini gitu. Ini ada beberapa ayat sih. Nah, ini saya ambil satu aja gitu. Bahwa setiap kebaikan akan dibalas kebaikan dimanapun. Mau di Mekah, mau di Madinah, mau di Habasyah, mau di Lampung sekalipun gitu, di Bandar Lampung, itu dimanapun itu kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan. Dan untuk berbuat kebaikan, wardullah wasiyah. Bumi Allah itu luas, di mana aja bisa. Artinya nggak mesti di Mekah gitu. Membuka cakrawala berpikirnya Rasulullah dan para sahabat gitu. Dan gitu. Innama yuwaffas sabiru, dan sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapat balasan mereka tanpa batas. Dan untuk berbuat kebaikan itu diperlukan kesabaran. Dan balasannya dari sabar itu, ini udah berbuat baik nih. Kemudian diusilin sama orang-orang Quraisy kan, Rasulullah diusilin segala macam. Kemudian ya udah kita pindah aja. Nah, pindah itu kan butuh effort ya. Teman-teman enak gak pindah misalnya? Pindah-pindah terus gitu. Yang ngekos pindah kos aja kan butuh effort, yang ngangkut barang segala macem gitu. Atau dari kondisi yang lingkungan yang buruk kemudian pindah ke lingkungan yang baik, itu kan butuh pengorbanan, ada yang dikorbankan. Kita sudah bayar kosan, udah lunas gitu sampai akhir tahun gitu kan, atau segala macamnya lah gitu. Dan para sahabat juga gitu. Dan hijrahnya itu nggak bawa macem-macem gitu, cuman bawa badan aja. Dia hartanya ditinggalkan, tanahnya ditinggalkan, rumahnya ditinggalkan, segala macam. Nah, orang yang hijrah kemudian dia terus berbuat kebaikan dan bersabar, maka apa balasannya? Balasannya adalah mendapat balasan yang tanpa batas gitu. Apa? Ajruhum bighairi hisab, bahwa balasannya tanpa batas. Ini prakondisi sebenarnya. Sebelum nanti masuk ke hijrah, masa hijrah Madinah gitu. Masa hijrah Madinah. Nanti kita akan mendetailkan ya seperti apa strategi Rasulullah menghijrahkan para sahabat dari Mekah ke Habasyah gitu. Dan bagaimana poin-poinnya. Artinya ini bagaimana menyiapkan kaum muslimin untuk mengatasi masalah. Jadi kalau memang mentok di Mekah kemudian terjadi banyak gejolak, ya ya cari cara yang lain gitu. Cari cara yang lain. Antum mentok nih dakwah di LDK segala macam, ini banyak yang ngusilin ke mana. Emang harus pindah, ya nggak juga pindah, tapi bagaimana cara mensiasati strategi yang efektif untuk diterapkan dalam dakwah kampus misalnya. Ini dosennya ataupun dekannya ataupun rektoratnya nggak mendukung nih. Nah, gimana caranya biar mendukung? Nah, kan bumi Allah itu luas, caranya tuh banyak gitu. Kalau satu cara nggak bisa dipakai, pakai cara yang lain. Strategi-strategi itu yang perlu diterapkan. Nah, ini Rasulullah juga seperti itu. Allah cuma ngasih gambaran bumi Allah itu luas. Realisasinya secara teknis, Rasulullah kemudian mencari tempat untuk gimana para sahabat nih, terutama yang lemah-lemah tadi, yang dizolimi tadi oleh orang-orang Quraisy, itu bisa setidaknya terselamatkan dulu secara keyakinan. Gitu. Maka butuh butuh kesabaran dan balasannya tanpa batas. Maka apa? Maka keluar dari Mekah. Salah satu caranya adalah mengeluarkan para sahabat yang lemah-lemah ini dari Mekah. Kalau yang kuat-kuat ya insya Allah masih banyak backupnya lah. Kita sudah membahas bagaimana struktur masyarakat Quraisy ya. Bagaimana suku-suku yang ada di dalamnya, bagaimana perlakuan-perlakuan kekhususan orang-orang yang ada di dalamnya, baik itu dia zolim ataupun orang baik di dalam suku tersebut. Makanya kan
suku itu suka berperang gara-gara ya cekcok antara suku aja. Gitu. Nah ini solusinya adalah salah satu solusinya adalah caranya keluar dari Mekah kemana? Ya, kemana? Ya, nggak ujuk-ujuk ke Habasyah, enggak. Kayaknya ke Habasyah enak deh. Nggak gitu mikirnya, gitu. Tapi benar-benar Rasulullah menganalisa lebih dalam. Nanti kita sedikit ya membahas analisa dan strategi. Kenapa Rasulullah memilih Habasyah yang pertama sebagai tujuan dari hijrah? Kenapa nggak langsung ke Madinah sih, gitu. Nah, pasti ada perhitungan-perhitungannya dan itu benar-benar dihitung oleh Rasulullah. Ingat ayat dan banyak ayat secara teknis itu tidak pernah diberikan secara teknisnya oleh Allah gitu. Kecuali ayat-ayat yang seperti hukum ya, hukum waris itu biasanya ada teknisnya. Kemudian teknis wudhu itu ada tuh di surat apa itu Al-Maidah ya, gitu kan teknis wudhu. Tapi masalah hijrah ini nggak ada tuh. Wahai Rasulullah, kamu hijrahlah ke Habasyah. Nggak ada ayat itu. Tapi cuma dikasih clue aja. Clue-nya ini, bahwa bumi Allah itu luas, silahkan cari analisa tuh. Nah itu secara manusiawi kan kita bisa bisa mencontoh itu. Kenapa? Rasulullah adalah qudwah hasanah. Ya kalau Rasulullah semua hal itu diatur, apa dikasih tahu sama Allah, itu berarti nggak bisa jadi qudwah tuh. Kesempurnaan Rasulullah itu karena apa? Karena Rasulullah itu manusia. Bukan semua hal itu diatur oleh wahyu. Ingat, ya Rasulullah Nabi, Rasul gitu kan, utusan Allah. Tapi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu sesuai ataupun berdasarkan wahyu. Tidak semua yang dilakukan Rasulullah itu berdasarkan wahyu. Nanti kita akan temui secara teknis banyak, bahkan Rasulullah itu bermusyawarah. Dan musyawarahnya seringnya ya, walaupun nggak setiap musyawarah kemudian dilakukan ya, artinya seringnya para sahabat itu menyelisihi Rasulullah di di musyawarah. Ya jadi fair aja gitu, secara manusiawi biasa aja. Jangan mentang-mentang ini Rasul nih, kemudian harus semua diikuti, enggak. Walaupun diawali dengan adab ya, para sahabat bertanya, wahai Rasul, ini petunjuk Allah berdasarkan wahyu atau pendapatmu pribadi? Kata Rasulullah, ini pendapat saya pribadi. Kalau pendapatmu pribadi, boleh nggak saya kasih usul? Baiknya jangan seperti ini. Nah itu kan sahabat tuh. Sekarang ada kiai, ada ustadz nggak mau dikritik gitu, nggak bisa gitu. Apalagi ada ketua LDK nggak mau dikritik. Pokoknya saya maunya begini. Oh, emang melebihi Rasul. Gitu. Rasul aja tanda kutip ya. Rasul aja dikritisi loh oleh para sahabat gitu. Kenapa? Karena nggak semua tindakan Rasul itu berdasarkan wahyu. Dan nanti akan kita temui juga Rasulullah juga ditegur sama Allah. Surat Abasa, surat-surat yang lainnya itu kan teguran-teguran juga oleh Allah. Gitu. Surat At-Tahrim, itu Rasulullah mengharamkan madu itu kan ditegur sama Allah dan lain sebagainya. Gitu. Nah ini Allah hanya ngasih clue, kemudian Rasulullah yang secara teknis melaksanakannya. Tujuannya apa? Utamanya adalah tadi menjamin bagaimana keyakinan para sahabat terutama yang lemah-lemah ini masih dalam keislaman, kemudian kebebasan melaksanakan syariat karena di Mekah udah nggak mungkin lagi tuh melaksanakan ya mau sholat aja susah gitu. Di kamar aja ketahuan misalnya sama tuannya atau sama orang yang belum masuk Islam. Kemudian perlindungan keamanan setidaknya tiga hal itulah daerah yang menjadi tujuan tempat hijrahnya para sahabat. Dia bebas melaksanakan ibadahnya, artinya dia tidak diganggu, kemudian keyakinannya juga tidak berubah, artinya masih dalam kondisi Islam, tidak murtad karena intimidasi ataupun karena sesuatu hal yang lain, ataupun perlindungan secara keamanan untuk melaksanakan ibadah itu juga terpenuhi, gitu. Sehingga dibutuhkan nih tempat bagaimana itu bisa terpenuhi itu, terutama sahabat-sahabat yang lemah. Lokasinya di mana yang paling memungkinkan ya? Yang paling mungkin adalah Habasyah. Dan ini tidak ujuk-ujuk langsung ditunjuk oleh Rasulullah, enggak. Ada analisa-analisa yang dipenuhi oleh Rasulullah. Kenapa Habasyah dipilih? Kenapa enggak ke mana gitu kan, ke Syam gitu atau mana gitu ke tempat lainnya? Kenapa harus ke Habasyah? Nah, kan kita bahas ya sedikit nanti. Nah, sebelum kita bahas tentang hijrah secara teknisnya,
kita sebutkan sedikit makna hijrah. Nah, hijrah itu artinya apa? Hijrah perpindahan gitu, ataupun meninggalkan. Warujiyah fahjur, keburukan itu tinggalkanlah kan gitu kan ya, di surat Al-Mudatsir itu warujiyah fahjur itu dari yaitu asal katanya hijrah juga tuh, satu akar kata dengan hijrah fahjur, tinggalkan atau pindah, itu perpindahan. Nah, hijrah itu terbagi dalam dua kategori, yaitu hijrah ini dari ulama sirah ya, perpindahan secara jiwa, nafs, dan juga perpindahan secara fisik. Kalau pindah jiwa gimana tuh? Dari jiwa sini enggak. Jadi secara nafs ya, secara ini. Nah, ini kita di sini kan ada penjelasannya. Hijrah fisik adalah perpindahan dari satu tempat dan lingkungan yang tidak ideal untuk menjalankan syariat Islam ke tempat dan lingkungan yang lebih ideal untuk melaksanakan syariat. Gitu. Jadi ini hijrah fisik. Sekarang makna hijrah itu jadi terdistorsi ya. Pemain bola hijrah gitu kan. Ronaldo hijrah dari Manchester ke Al Nassr gitu. Hijrah emang dia Muslim gitu, hijrah gitu. Bahasanya hijrah gitu. Ataupun yang kedua adalah hijrah jiwa, yaitu perpindahan dari budaya, keyakinan, akhlak, dan nilai buruk kepada budaya, keyakinan, akhlak, nilai iman. Nah, gitu. Nah, kaum muslimin awalnya adalah hijrah secara jiwa dulu tuh. Yang tadinya jahiliyah, budaya jahiliyah, kemudian keyakinannya jahiliyah, akhlaknya jahiliyah, kemudian hijrah secara jiwa, secara nafs itu masuk Islam, secara kemudian apa mempraktekkan budaya iman, akhlak penuh keimanan, keyakinan Islam dan seterusnya. Sehingga kaum muslimin ketika itu sudah sukses secara hijrah jiwa. Sehingga nanti menjadi landasan dan modal untuk sukses untuk hijrah fisik. Jadi seharusnya jiwa dulu tuh yang pindah. Jangan fisiknya dulu. Ya kalau jiwanya belum hijrah, ya mau dia pindah-pindah kemanapun ya tetap aja dia apa jahiliyah gitu. Mau pindah dari antum pindah kemana? Ke tempat yang Islami. Sekarang di mana tuh tempat yang Islami? Di Bandung misalnya banyak pondok, ataupun di Jawa tuh banyak pondok. Tapi kalau jiwanya itu belum pindah, masih jahiliyah, jahiliyah ya tetap aja jahiliyah. Gitu. Walaupun lingkungannya sudah Islami. Ya jangan kan di Bandung, di Jawa gitu, di mana gitu kan. Di Mekah aja yang tempat turunnya wahyu ya, di Mekah, di Madinah masih ada kalau orang-orang jahiliyah masih ada gitu. Karena apa? Karena ya walaupun mereka fisiknya itu Islami, terkesan ya Islami segala macam, tapi apa jiwanya itu nggak hijrah gitu. Bahkan makin makin apa makin jahiliyah tuh udah mulai muncul diskotik-diskotik ya sekitaran Jazirah Arab ya, di Saudi ya, seperti itu. Nah itu. Nah ini data Habasyah ya. Habasyah di mana? Dari tadi nyebut Habasyah nggak ada yang tahu. Habasyah di mana Habasyah? Waduh, serius nggak ada yang tahu. Di mana? Sekarang di mana negaranya? Hah? Libya. Jauh Libya. Libya tuh di Tripoli di Afrika Utara Libya. Sudan masih di utara Sudan itu. Nah, Ethiopia Afrika ya. Ethiopia Afrika Selatan lah, Afrika Tengah ya. Habasyah. Jadi bukan di Jazirah Arab ya. Ini teman-teman mudah-mudahan masih ingat ya peta ini ya. Ini Mekah, di atasnya Madinah, di atasnya lagi ini apa? Eh, nggak kelihatan ya. Nah, nah, ini apa? Syam ya. Syam itu sekarang di mana? Di mana? Irak. Irak tuh di sini. Di sini ya. Di sini tuh ada Palestina ya. Antum teriak-teriak Palestina, nggak tahu tepat petanya, kacau antum itu. Teriak-teriak free Palestina, bebaskan Gaza, nggak tahu Gaza di mana, kacau itu. Pola berpikirnya. Ya di sini ya, di sini nih.
Ini Syam, ini Yaman, ya, Yaman ya. Ini Mekah, ini Madinah. Biar kita tahu petanya. Dari mana sih para sahabat hijrahnya? Gitu. Dan kemana? Dari Mekah ke Madinah, berarti kan dari selatan ke utara gitu. Kemudian nanti membebaskan mut'ah di mana mut'ah? Di sini nih. Tuh, perang mut'ah kan nanti masih jauh pembahasannya. Tapi ini strategi bagaimana Rasulullah SAW membebaskan Syam ya. Kita pernah bahas di acara kemarin sama Bang Amar di Dharma Jaya. Sebenarnya waktunya itu terbatas sih. Nanti ya kapan-kapan kita jelaskan ya bagaimana dari target Rasulullah itu setelah Mekah dikuasai, Rasulullah langsung ke Palestina gitu tujuannya. Ini Syam, ini Mesir, ya Mesir ya, Mesir gitu kan. Ini Persia, ya Persia dulu. Biladul Faris ya, Biladul Faris Persia. Itu. Nah, hijrah Habasyah adalah ke sini, nyebrang Laut Merah. Ini Laut Merah ya. Dulu siapa itu? Nabi Musa. Tahu Nabi Musa ya? Dari Mesir ke Palestina. Ini membelah nih. Dibelah ini laut ini nih. Dibelah. Gitu. Dari kejaran Firaun, dia tongkatnya di apa namanya dipukulkan, terbelah, kemudian Nabi Musa nyebrang. Firaun ditemukan di sini nih. Ya. Nah, ini para sahabat hijrah dari dari Mekah ke Habasyah. Habasyah apa? Adalah kerajaan besar dan strategis beragama Nasrani di Afrika ketika itu ya. Sekarang kira-kira negaranya Ethiopia, Afrika Selatan ya kisaran itulah. Nah, dulu di Afrika itu ada tiga ataupun beberapa kerajaan besar. Ada Mesir, Koptik ya, Nasrani juga dulu. Kemudian ada di sini ada apa namanya kerajaan besar juga Nauba di Sudan sekarang, negaranya Sudan. Ini Nauba sampai ke selatan sini. Nih, kalau teman-teman tahu kerajaan apa dinasti Aksum ya, ini Aksum nih. Itu kerajaan Nauba itu. Aksum, Nauba. Kemudian di bawahnya lagi ada Habasyah. Semuanya beragama Nasrani. Di bawah proksi dari Romawi. Ya, Romawi itu Nasrani ya. Ortodoks ya. Romawi nanti ada dua tuh. Romawi Barat di Roma. Romawi Timur di Konstantinopel. Harus tahu sejarahnya tuh. Ada apa Romawi Barat itu Katolik. Romawi Timur itu Ortodoks. Apa bedanya? Silakan cari nanti pelajarannya beda lagi. Nah, ini Rasulullah hijrah dari Mekah ke apa namanya para sahabat dihijrahkan oleh Rasul dari Mekah ke Habasyah. Nah, Habasyah kerajaan besar dan strategis beragama Nasrani di Yaman, di Afrika. Raja Habasyah di masa Rasulullah SAW adalah bernama Ashamah, seorang raja yang adil. Nah, ini Rasulullah punya data ini. Enggak ujuk-ujuk, kayaknya ke Habasyah tuh bagus tuh. Enggak, tapi Rasulullah ada datanya. Gitu. Ada datanya bahwa rajanya adil. Ini dari Ibnu Ishaq bahwa sesungguhnya di negeri Habasyah ada seorang raja yang adil yang tidak membiarkan seorang pun dizolimi di sisinya. Dan Habasyah memiliki hubungan dagang yang baik dengan Mekah melalui pelabuhan Suaibah di Laut Merah. Ini pelabuhan Suaibah nih, pelabuhan Mekah ya. Pelabuhan di Mekah nama Suaibah. Dulu sebelum Mekah ini jadi pusat peribadatan orang Jazirah Arab sebelum Nabi Ibrahim, pusat peribadatannya ataupun pusat perkumpulan manusianya itu berada di Yaman. Ya, sebelum Mekah, Mekah ini cuma tempat lewat doang nih, lembah ya. Makanya disebut lembah yang tandus di surat Al-Baqarah ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu dari apa namanya? Dari Syam kemudian pindah ke sini, naruh Ismail di sini bersama Bunda Hajar, kemudian nanti muncul apa air Zam-Zam, kemudian pedagang-pedagang dari Yaman sebagian itu menetap di sini. Biasanya mereka dagang ke sini cuma lewat doang. Langsung ke Syam tuh dagangnya. Gaza itu dulu pasar yang lumayan ramai Gaza. Nah, semenjak kemudian nanti Nabi Ibrahim apa namanya meninggikan pondasi Ka'bah, maka mulai ramai. Maka mulai
terjadi perpindahan manusia berada di sekitaran Mekah, kemudian nanti Mekah menjadi pusat peribadatan dan Yaman menjadi redup. Tadinya pelabuhannya di Yaman tuh untuk nyebrang ke Habasyah, pelabuhannya di sini tuh, Son'a, Yaman. Kemudian dia mulai redup, akhirnya apa? Adalah kisah Nabi, apa nama kisah Nabi? Kisahnya Abraha. Abraha ingin agar mengembalikan pusat keramaian ke Yaman, makanya pengen dihancurkan tuh Ka'bah. Gitu ceritanya. Kita udah bahas ya. Itu di surat Al-Fil. Itu baca surat Al-Fil lah. Gitu. Abraha itu ngancurin Yaman, biar apa? Apa ngancurin Ka'bah? Biar apa? Biar pusat peribatannya kembali ke Yaman, tapi nggak berhasil. Tetap ini pusat keramaian. Sampai hari ini ya ramai umroh haji. Nah ini sahabat hijrah lewat apa? Lewat pelabuhan Suaibah di sini. Dan ini biasa biasa kapal ini merapat di sini biasa gitu. Jadi bukan tiba-tiba bikin kapal kemudian ayo hijrah, enggak. Dan ini sudah terjalin hubungan dagang yang sejak lama melalui pelabuhan Suaibah. Gitu. Jadi udah ada data Rasul. Dan ini para sahabat udah biasa bolak-balik sini, udah biasa gitu. Karena apa? Karena ilaf. Karena ilaf. Li ilafi Quraisyin. Jadi ada ilaf antara orang-orang Mekah, perjanjian dagang antara orang Mekah dengan orang Habasyah. Ilaf. Jadi ada ilaf ke Yaman, ada ilaf ke Syam, ada ilaf ke Persia, ya. Di sebagian besar wilayah ini perjanjian dagang ya. Kalau di terjemahan Al-Quran itu ilaf kebiasaan. Terjemahan Departemen Agama, Kementerian Agama. Li'ilafi Quraisyin, kebiasaan orang-orang Quraisy. Sebenarnya itu ilaf itu perjanjian dagang. Itu yang diinisiasi oleh apa namanya buyutnya Rasulullah SAW gitu. Apa namanya? Kusoy ya. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Kusoy. Kusoy kemudian nanti Abdul Manaf, kemudian nanti Hashim. Itu melakukan ilaf yang sangat luar biasa tuh, kontrak dagang. Sehingga apa mereka melakukan perjalanan itu aman dan perdagangan itu aman. Ya kalau dagang itu aman kan enak ya. Kalau antum dagang cuma tiba-tiba di tengah jalan dirampok gitu kan nggak aman. Nah itu ilaf tuh, keamanan, jaminan keamanan untuk perdagangan. Nah itu dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa namanya para sahabat ya. Dan hijrah ke Habasyah, kemudian kaum muslimin mulai hijrah ke Habasyah pada bulan Rajab tahun kelima kenabian. Ini di riwayat Al-Waqidi. Hijrah kaum muslimin ke Habasyah melalui dua tahap. Tahap pertama sebanyak 15 orang. 10 laki-laki, 5 wanita. Ini datanya menggelitik nih. Tahap kedua sebanyak 102 orang. Jadi dua kali tuh, dua gelombang. 83 laki-laki, 19 wanita. Ini ibu-ibu ngapain sih ngikut gitu? Udah mendingan di rumah aja gitu kan. Ini ngapain sih ngikut? Ini menandakan bahwa sejak awal Islam, ya dari masa awal Islam, perempuan itu bukan pelengkap. Kalau sekarang kan ibu-ibu tuh pelengkapnya pemanis aja kan ya. Ya kan sampai sekarang sampai ada peraturan 30% apa itu parlemen harus diisi oleh perempuan gitu kan. Sejak awal Islam itu sudah memuliakan perempuan. Makanya itu ikut diajak gitu. Dan perempuan itu punya peran yang sama untuk berjuang, punya posisi yang sama untuk berjuang, untuk apa namanya memiliki visi yang sama untuk menegakkan Islam. Bukan hanya peran laki-laki, perempuan itu sudah diikutkan sejak awal Islam itu. Bahkan nanti ada perempuan yang ikut berperang, gitu. Jadi mujahidah, ikut perang medan medan perang itu bawa senjata, bukan hanya tukang masak atau tukang ngobatin, enggak, ikut perang. Ya, sekarang ribut emansipasi wanita, kemudian kesetaraan gender segala macam itu udah basi. Islam itu sudah memperjuangkan sejak awal Islam itu ada. Gitu. Ini diikutkan dalam hijrah aja. Nah kalau kita lihat data, siapa aja sih yang hijrah gelombang pertama ya? Ini nama-nama ini sebenarnya membuat kita merenung. Ya antum lihatlah nama-nama ini. Kalau tahu nama-nama ini nama-nama besar semua. Utsman bin Affan dari Bani Abdus Syams, Abu Zaifah bin Utbah dari Bani Abdus Syams, Zubair bin Awam dari Bani Asad bin Abdul Uzza, itu satu bani dengan Bunda Khadijah ya. Mus'ab bin Umar dari Bani Abdul Dar,
Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhroh. Ya, kita pernah membahas bani-bani, membahas suku-suku. Nah, ini akan terus mengikuti nih, gitu. Nama-nama suku ini akan terus mengikuti, gitu. Dalam pelajaran sirah itu akan, makanya kalau bisa dihafal dan kalau bisa diketahui siapa tokoh-tokohnya dari bani-bani tersebut, gitu. Kalau bisa. Utsman bin Mazun dari Bani Jumah, Amr bin Rabi'ah dari Bani Adi. Di Bani Adi siapa? Tokoh utamanya Bani Adi? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab itu dari Bani Adi. Namun ketika hijrah ke Abbasiyah, Umar belum masuk Islam. Belum masuk Islam. Nanti setelah itu. Abu Sa'bah bin Rom dari Bani Amir bin Lu'ay. Suhail bin Baidah dari Bani Haris. Kemudian Abu Salamah dari Bani Makhzum. Ruqayyah binti Rasulullah dari Bani Hashim. Ummu Salamah dari Bani Mazum, Suhaila binti Suhail dari Bani Amir bin Nu'ail, Laila binti Abu Hathmah dari Bani Adi, kemudian Ummu Kulsum binti Suhail dari Bani Amir bin Nu'ail. Kalau teman-teman tahu, hijrah tadi karena apa? Kenapa para sahabat dihijrahkan? Karena ada tekanan dari Quraisy, karena ada intimidasi, karena dizolimi. Tapi kenapa yang dihijrahkan ini tokoh-tokoh yang secara sosial di Quraisy itu tidak tersentuh oleh kezoliman Quraisy. Utsman itu tokoh besar, pedagang, nggak mungkin dia dipersekusi itu, nggak mungkin dia dikejar-kejar. Kemudian apa ini? Suhail, ya. Suhailah binti Suhail ini Suhail bin Amr, ini kepala suku dari Bani Amir. Masa anaknya mau dipukulin? Nggak mungkin. Gitu. Nggak ada yang menzolimi kecuali dua orang dari Bani Adi, Amir bin Robi'ah dan juga Laila binti Abu Hasmah dari Bani Adi. Yang ini suka dipukulin sama Umar. Ini udah masuk Islam, Umar belum masuk, dipukulin terus disiksa sama Umar gitu. Kemudian dia mau ikut hijrah tuh. Aku mau pergilah gitu. Umar ngeliat, pada mau kemana ini? Ya saya mau hijrah lah, kata kata Laila gitu kan. Laila dilihat sama Umar. Mau kemana? Mau ikut hijrah sama Utsman gitu. Mau pergi saya. Kemudian apa kata Umar? Ya udah hati-hati gitu aja. Umar cuma bilang hati-hati semoga selamat gitu. Lah tumben gitu. Ngomong yang baik gitu kan. Biasanya Umar tuh mukulin tuh, mukulin. Karena apa? Laila dan juga Amir ini halif, numpang tinggal ya. Halif, halif Bani Adi. Jadi bukan keturunan Bani Adi itu, tapi halif numpang tinggal dari Bani Adi. Dia cerita sama suaminya tuh, sama Amir bin Robi'ah. Tadi aku ketemu Umar, cuman Umar tuh kayaknya beda gitu, nggak mukulin gitu, nggak nyiksa saya, padahal saya mau hijrah tuh mau pergi gitu, malah dia cuman bilang cuma selamat gitu. Apa kata kata Amir? Nggak mungkin lah, Umar kayaknya lagi ada masalah gitu, dan nggak mungkin juga dia jadi baik gitu, mustahil, apalagi masuk Islam, mustahil lah. Saya lebih percaya kambingnya Umar masuk Islam daripada Umarnya masuk Islam gitu. Kata siapa? Amir gitu. Tapi kan nanti apa sejarah berbicara lain ya. Jadi ini tokoh-tokoh penting nih. Mus'ab bin Umair ini apa namanya anak dari orang besar. Nggak mungkin dia disiksa kecuali apa namanya dizolimi sama keluarganya. Dan itu juga nggak mungkin disiksa sampai dibunuh, nggak bisa. Karena struktur masyarakat Quraisy itu nggak kayak gitu. Nah, inilah strategi Rasulullah SAW. Kenapa diutus mereka? Ini adalah cara Rasulullah SAW untuk mendekati orang-orang di Habasyah. Utsman itu pedagang, Abu Zaifah itu pedagang, Zubair bin Awam itu pedagang. Koneksi pedagang adalah sama pedagang, sama pengusaha koneksinya. Sehingga apa? Ya dia buka jalan. Utsman itu Abdusyam, Bani Abdusyam itu ilafnya itu sangat kuat dengan orang-orang Habasyah. Ya, ya pengusaha, apa pengusaha kan circle-nya pengusaha lah ya kan. Circle-nya pengusaha, dia datang ke Habasyah yang ditemui apa? Pengusaha. Agar apa? Ya selain apa kerabat usaha, dia ada misi Utsman.
Ya pengusaha di Habasyah pasti dekat dengan penguasa kan gitu. Ya kayak sekarang hari ini juga gitu kan ya. Pengusaha dekat dengan penguasa gitu. Atau jangan-jangan penguasanya pengusaha gitu kan. Jadi yang di yang dituju apa? Hijrah pertama itu adalah untuk membuka jalan. Enggak ujuk-ujuk orang-orang seperti Bilal, Khobab, kemudian Ammar bin Yasir itu dia hijrah tuh. Mereka nggak punya jaringan di sana. Mau jadi apa? Mau jadi gelandangan? Nggak bisa gitu. Tapi yang dihijrahkan dulu, yang diutus dulu adalah orang-orang seperti Utsman, Zubair, Mus'ab bin Umair, dan lain sebagainya. Agar membuka jalan, mendekatkan, mendekati pengusaha yang ada di Habasyah, karena mereka sudah punya jaringan ikatan gitu kan, perdagangan, untuk mendekati penguasa-penguasa di Habasyah. Ada misi sebenarnya. Jadi jaringan dagang ilaf ini bermain di sini. Ilaf Quraisy ini bermain di fase Habasyah ini. Dan ini strategi Rasulullah SAW yang sangat-sangat cerdas. Nggak terpikirkan oleh orang gitu. Nggak terpikirkan oleh orang Quraisy. Kenapa kok yang diutus orang-orang seperti mereka gitu. Mereka tuh nggak dizolimi, yang dizolimi malah Bilal, malah Ammar bin Yasir. Apalagi kan bapaknya, ibunya kan sudah dibunuh ya. Sumayyah juga Yasir ya. Jadi yang dijerahkan mereka untuk memberikan jalan, butuh akses orang yang menjembatani dengan nanti Najasyi, penguasa dari Habasyah seperti itu. Nah ini secara umum sebab-sebab hijrah, sebab-sebab hijrah, pertumbuhan jumlah kaum muslimin di tahun kelima, kaum muslim itu bertambah pesat, berkali-kali lipat. Orang-orang yang masuk Islam itu bertambah eh, dalam waktu 5 tahun. Di tahun ketiga mungkin sekitar 20 orang tuh karena dakwanya terbatas. Tapi mulai terbuka, kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Walaupun tidak sampai mayoritas. Nggak sampai mayoritas. Quraisy itu ada 6.000 penduduk ya. Quraisy ketika itu. Sekitaran 100-200 lah masuk Islam. Ini kan lumayan ya. Kemudian intimidasi kaum musyrikin terhadap kaum muslimin. Tadi ya sebutkan. Kemudian untuk apa? Menyelamatkan keyakinan agama. Ini yang lemah-lemah ini harus diselamatkan. Mereka nggak punya ikatan nih, pegangan gitu. Untuk mempertahankan keyakinan mereka. Kalau yang kuat-kuat ya biarin aja gitu. Yang tokoh-tokoh ya yang masuk Islam yang tapi sudah anak tokoh ataupun dia tokoh ya ya biarkan aja karena dia nggak akan disiksa juga sama kelompoknya. Gitu. Kemudian menyebarkan agama Islam di luar Mekah. Nanti ada misi yang diamanahkan kepada Ja'far ya, Ja'far bin Abu Thalib. Kemudian keadilan Najasyi dan stabilitas dalam negeri Habasyah dan hubungan baik antara Mekah dan Habasyah terutama dalam perdagangan. Makanya hijrahnya ke Habasyah karena punya hubungan baik. Kemudian ya kita bahas sedikit motif menyebarkan agama. Tadi ya negeri Habasyah merupakan tujuan dagang Quraisy karena sudah terjalin hubungan dagang yang sejak lama sebelum masa Islam, sejak buyutnya Rasulullah SAW. Kemudian mereka biasa berdagang ke negeri itu, di sana mereka meraih keuntungan cukup besar, kemudian negerinya aman dan pasarnya baik. Stabilitas tuh biasa ya. Kalau kita rusuh terus nggak ada tuh investor datang ke sini. Setiap hari rusuh aja, nggak akan banyak investor. Tapi kalau negerinya aman, aturannya jelas, ya, undang-undangnya jelas, itu pasti menjadi pusat perdagangan yang luar biasa. Ya tetangga kita kan Singapura gitu kan, jelas tuh peraturan jelas, undang-undang jelas, makanya jadi pusat perdagangan di Asia. Ya kalau Indonesia mau dagang aja beli dulu sama saya gitu kan. Mau dagang aja beli dulu ke Pertamina kan sebelum ke yang lain. Nah, dalam pertemuan Ja'far dengan Abu Musa al-Asy'ari dan rombongannya ketika tiba di Habasyah, Ja'far berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus kami ke sini dan menyuruh kami tinggal di sini, maka tinggallah bersama kami. Ada yang tahu sampai kapan Ja'far ini ada di Habasyah? Ha-ha. Enggak. Berapa lama?
Ini dari tahun kelima kenabian sampai kapan nih nanti ketemu lagi dengan Rasulullah kapan? Ada yang sudah selesai baca sirahnya? Ah, nebak-nebak aja Rasulullah aja berdakwah berapa tahun nih hidup. Perang apa? Nah, Nafis nih samar-samar bacanya. Ya, ketika nanti mau ke Khaybar. Ya, itu tahun ke-6 Hijriah. Jadi berapa tahun itu? Dari tahun kelima kenabian, 5, kemudian nanti sampai ke 13 berapa tahun tuh? Tahun 5 sampai 13 itu kan di Mekah tuh. Itu 5 ke 13 berapa tahun? Nah, 8 ya. 8. Kemudian ditambah 6. Berapa tuh? 8 tambah 6. 14 tahun nggak ketemu Rasulullah SAW. Berada di Habasyah, Ja'far itu. Turun dakwah. Sampai nanti Rasulullah hijrah ke Madinah, Ja'far tetap di Habasyah. Padahal Ja'far ini ya keponakannya kan. Anaknya Ali kan. Apa anaknya Abu Thalib gitu. Ja'far bin Abu Thalib. Nah, tapi kenapa Abu Musa al-Asy'ari ada di Habasyah juga? Apakah dia ikut hijrah ke Habasyah? Abu Musa Asy'ari itu dari Yaman ya, dari selatan. Ada namanya Tufail bin Amru Ad-Dausi. Itu dari Yaman. Kemudian ada Abu Zal Al-Ghifari, ada Abu Musa Al-Asy'ari. Itu orang-orang di luar dari Quraisy. Setelah masuk Islam, apa kata Rasulullah? Kamu pulang ke kampung kamu. Jangan di sini karena di sini di Mekah ini nggak stabil. Silakan pulang Islami kalau bisa Islamkanlah suku-suku kalian gitu. Makanya Abu Musa itu pulang ke Ash'ar, kemudian Abu Zar itu pulang ke Gifar, kemudian Tufail bin Amr itu pulang ke Daus. Daus itu di Yaman juga. Ya nanti punya anggota suku tuh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu dari Daus. Daus gitu. Tapi Abu Hurairah nanti baru hijrah ke Madinah 3 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat. Tapi dalam 3 tahun itu dia nyerap banyak ilmu sehingga apa menjadi perawi periwayat hadis terbanyak. Bayangkan antum 3 tahun belajar terus tiap hari sama Rasulullah. Dia riwayatkan banyak hadis tuh. Itu dari Daus Abu Hurairah tuh. The Tufail Ad-Dausi. Nah, Abu Musa tadinya ceritanya nih Abu Musa setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian kan diinstruksikan tuh semua orang yang sudah masuk Islam diwajibkan hijrah ke Madinah. Semua orang yang sudah masuk Islam diwajibkan hijrah ke Madinah. Kecuali Ja'far dan juga sebagian orang-orang yang ada di Habasyah. Suruh menetap di Habasyah, suruh berdakwah di Habasyah. Nah, Abu Musa yang tadinya dari Yaman, dari selatan, dia mau ke Madinah. Tapi dia nggak bisa tuh lewat Mekah. Akhirnya apa? Dia naik kapal dari Son'ah, dari pelabuhan Yaman menuju pelabuhan Madinah. Ada yang tahu pelabuhan Madinah? Yanbu, nah, pelabuhan Yanbu. Tapi kapalnya itu karam, gitu. Kapalnya karam, ketiup angin sampai ke Habasyah, gitu. Tadi mana petanya? Ya, kita baca peta lagi. Nah, nih, dia dari Yaman, dia tuh mau ke Madinah di sini nih, ke atas sini. Cuman masalahnya dia nggak bisa lewat Mekah. Kalau lewat Mekah dia dibunuh. Makanya dia naik kapal, tiba-tiba angin kencang, ombak segala macam, kapalnya karam. Bukannya ke sini, malah dia ke sini. Gitu. Makanya ketemu dengan Ja'far di situ. Ketemu dengan Ja'far, dia ketemu, kemudian apa kata Ja'far? Saya apa Rasulullah mengutus saya kami ke sini untuk suruh tinggal di sini, maka tinggallah bersama kami. Makanya Abu Musa al-Asy'ari tinggal bersama Ja'far di Habasyah. Jadi tujuannya bukan ke Habasyah, tapi tujuannya ke Madinah, tapi karena kapalnya karam, ketiup ombak gitu kan, ketiup angin, akhirnya apa? Ke Habasyah itu. Gitu. Baru nanti setelah menjelang perang Khaybar, Ja'far, Abu Musa dan beberapa kaum muslimin yang tadinya dari Habasyah itu nyebrang ke Madinah. Gitu. Apa kemudian bergabung dengan Rasulullah SAW di Madinah. Dan Rasulullah pernah bilang dan itu nanti ketemunya setelah Khaybar. Setelah Khaybar baru ketemu. Dan itu Rasulullah bilang
saya ini gembira, bingung gembiranya karena apa? Karena kita menang di Khaybar atau karena saya ketemu dengan Ja'far. Jadi ketemu dengan Ja'far di Madinah. Itu seperti itu. Nah, ini Ja'far nanti mengislamkan banyak orang di Habasyah. Nah, ini dampaknya apa? Dampaknya adalah di Habasyah Najasyi memeluk Islam. Raja Najasyi masuk Islam. Karena ada hadis Bukhari yang menyatakan bahwa hari ini orang soleh dari Habasyah telah meninggal, maka marilah kita mensolatkannya. Dan itulah salah satu syariat sholat gaib. Ya. Karena di Habasyah Najasyi nggak bisa disolatin. Kenapa dia nggak? Dia kan raja nih. Kenapa kaumnya tuh nggak suruh masuk Islam? Nggak bisa serta merta kayak gitu. Mentang-mentang raja, kemudian oke saya masuk Islam, kalian harus masuk Islam. Enggak. Sistem masyarakat Katolik nggak kayak gitu. Sistem kerajaan Katolik adalah dia raja, tapi di sisi-sisinya itu ada pendeta-pendeta gitu, yang ngasih pertimbangan-pertimbangan, ini boleh, ini nggak boleh. Kalau dia masuk Islam, ketahuan, maka nih terjadi kemelut nih, terjadi kemelut bisa jadi kudeta, gitu. Bahkan bisa jadi dibunuh Najasyinya karena sudah berkhianat. Makanya dia sembunyi-sembunyi masuk Islamnya. Gitu. Dan juga nanti di beberapa orang Habasyah memeluk Islam termasuk Arma. Arma ini putra Najasyi dan lain-lain hingga berjumlah puluhan bahkan beberapa riwayat sampai ratusan orang masuk Islam di Habasyah, Ethiopia di Afrika. Makanya sebagian Afrika itu Muslim, gitu, negara Muslim. Karena memang sudah Islam sejak awal, sejak masa Rasulullah SAW. Bahkan ada riwayat selain Arma, anak Najasyi, ada salah satu anak Najasyi yang lainnya itu mencoba masuk ke Mekah. Itu udah masuk Islam, dia mau ketemu Rasulullah SAW, dia bawa sekitaran 3 sampai 5 kapal tuh. Ya bayangkan kalau 3 sampai 5 kapal berapa tuh isinya. Tapi apa kapalnya itu karam gitu, kena ombak, kena badai. Akhirnya apa? Akhirnya ya meninggal di tengah jalan. Gitu. Jadi nggak ketemu Rasulullah SAW. Tuh. Nah di Mekah dampaknya apa? Reputasi Quraisy tercoreng di tengah masyarakat Arab. Mekah itu kan dikenal dengan aman ya, dikenal dengan kota suci, kota yang sangat aman. Tapi apa? Ini dunia sudah tahu nih bahwa ada kezoliman di Mekah dengan hijrahnya orang-orang Mekah, orang-orang kaum muslimin ke Habasyah, terusir ataupun dizolimi segala macam. Akhirnya apa? Semua orang viral tuh. Viral di mana-mana sehingga Mekah jadi tercoreng namanya. Tadi keamanan itu jadi unsur terpenting untuk perdagangan. Kalau tempat itu nggak aman, berarti nggak bisa dagang orang. Ini cara Rasulullah SAW menjatuhkan citra Mekah melalui opini. Artinya apa? Kemudian nanti intimidasi terhadap kaum muslimin semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Nah, kemudian terjadi intimidasi, opini tentang Mekah itu jadi buruk, presidennya jadi buruk, gitu kan, suka rusuh segala macam. Pada akhirnya citra Mekah jadi rusak. Sehingga apa? Terjadi intimidasi dan mendorong justru kebaikan intimidasi ini. Apa? Karena pada simpati itu. Ingat, saya pernah bilang dari 6.000 sampai 8.000 penduduk Mekah itu nggak semua memusuhi Rasulullah SAW. Walaupun nggak semua juga masuk Islam. Yang musuhi Rasulullah itu bisa dihitung pakai jari. Nggak nyampe 20 lah kayaknya. Atau 30 kayaknya. Tokoh-tokoh yang musuhi, menzolimi Rasulullah dan para sahabat itu nggak nyampe itu. Dan tapi 30 orang ini, kisaran 30 orang ini adalah petinggi-petinggi kepala suku. Selebihnya enggak. Tapi karena perbuatan mereka intimidasi zolim, maka timbul simpati. Sama seperti Gaza sekarang kan. Ya. Yang tadinya kan zaman sebelum tahun 2000-an lah atau tahun 90-an kan Gaza itu Palestina itu isunya cuma isu kaum muslimin aja tuh. Tapi sekarang menjadi isu dunia kan. Bahkan kemarin voting PBB cuma 10 negara yang mendukung Israel kan istilahnya gitulah kira-kira. Selebihnya mendukung Palestina. Sama menimbulkan simpati. Pada akhirnya mulai beberapa sahabat beberapa orang-orang Quraisy masuk Islam, termasuk Hamzah, termasuk Umar gitu kan masuk Islam tuh. Karena apa nih kok orang pada ribut-ribut terus sih? Ada apa sih gitu. Akhirnya Hamzah tadinya masuk Islam bukan karena dia pengen masuk Islam bukan.
karena dia pengen belain keponakannya aja. Dia itu bukan tidak benar-benar saya beriman kemudian saya ingin masukin, enggak. Cuman mau belain ponakannya aja biar terlihat punya wibawa di depan Abu Jahal. Itu aja tuh. Ketika nanti ponakannya itu apa Rasulullah itu dipukuli, disiksa, Hamzah ini naik darah kan. Kemudian datang, mana yang tadi apa mukulin ponakan saya gitu. Kemudian, "Woi Hamzah, kamu gini gini gini," gitu kan. "Iya, saya udah masuk Islam," gitu kan. Padahal itu kata-kata dia saya udah masuk Islam itu dalam hadis itu Rasulullah sama sekali dia belum bersyahadat gitu. Tapi dia ngaku-ngaku aja saya udah masuk Islam. Apa biar dia bikin takut Abu Jahal gitu aja. Tapi nanti lama-lama Hamzah ya beriman dengan iman yang sebaik-baiknya. Bahkan disebut penghulu para syuhada kan gitu. Kemudian mendorong terjadinya boikot terhadap kaum muslimin dan pendukungnya. Nanti kita akan bahas di pekan depan pemboikotan. Dan pemboikotan ini lagi-lagi nanti akan menimbulkan suasana yang sangat mencekam di Mekah sehingga apa? Simpati terhadap kaum muslimin itu akan lebih lebih tinggi lagi. Ya, kalau teman-teman belajar ya apa namanya sejarah semakin mencekam, semakin apa dramatis itu suatu kaum, suatu apa namanya kaum muslimin gitu kan, suatu apa namanya mencekam itu nanti akan timbul kemenangan di situ. Ini kan kondisi Gaza kayak gini mencekam, pemboikotan segala macam gitu. Kemudian dukungan internasional tinggi. Sama Rasulullah juga gitu. Ujung-ujungnya apa? Nanti Quraisy itu pecah dengan sendirinya. Antar sesama kafir Quraisy itu ribut. Ini kita nggak bisa begini, harusnya begini. Kan ada orang-orang juga yang masih baik di Quraisy itu. Dan kepala suku yang masih punya integritas yang tinggi walaupun dia nggak masuk Islam. Ini nggak bisa secara kemanusiaan ini nggak boleh kayak gini nih, nggak boleh terjadi di kota suci, nggak boleh di tempat yang suci dan segala macam ini nggak bisa diribut pada akhirnya, sehingga pemboikotan pun bisa selesai, bisa. Sehingga kaum muslimin juga bisa terbebas dari pemboikotan, asalkan syarat-syarat kemenangan itu terpenuhi. Itu. Wallahu a'lam bishawab, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bisa membawa insight buat teman-teman semua ya. Tafadhal kalau ada yang ingin didiskusikan. Oh, hari ini sudah. Sambil dinikmati snack ya. Ke gambar ya? Bismillah. Kira-kira ke gambar nggak? Ya makanya kalau bisa diimbangi dengan baca buku sirah biar nyambung gitu. Yang Habasyah di mana, kemudian eh, di waktu kapan gitu kan. Insya Allah kalau sudah terbentuk eh, konstruk cara berpikir kemudian juga kronologinya, insya Allah akan lebih dalam lagi tuh dapatnya, feel-nya lebih dalam lagi. Jadi nggak ngawang-ngawang gitu belajar sirohnya. Dan kita bisa terapkan dalam nanti kehidupan di masyarakat ataupun di kampus. Ada pertanyaan? Nggak ada? Atau ada yang mau kasih pendapat? Kalau sebenarnya kan ini kan strategi Rasulullah ya, Israel dalam apa sih namanya membuat plan B ya. Kalau kalau yang nggak diinginkan terjadi di Mekah, maka plan B-nya ke Habasyah gitu ya sudah. Iya. Nah ini kalau di bulan ini harus pintar juga ya bikin manajemen strateginya gitu.
Contohnya gini, ini agak khusus ya tadi. Ya. Kalau ini kalau nggak ada luar konteks, konteksnya yang terlalu lain. Aku tuh sebenarnya nyorotin ya teman-teman walaupun bukan di teman-teman LB ya, walaupun teman-teman LB, nyorotin teman-teman di CIC. HM ini kan lebih naik di sudah militer naik ini, sudah tempat lah. Dan kita digital banyak lah tentang pemilah kemarin lah ya. Nah, siapa yang mana dari Aiman apa? Aiman, sama Toy itu Amar ya, semacam itu. Gila-gilanya gitu kan, mungkin kita sedikit banyak tahu ya. Nah, untuk di tahun depan tuh aku dapat info tuh ibaratnya mungkin yang tadinya dia begini nih, tapi bau-baunya nih tahun depan nih nggak sesuai dengan deal-deal nih, gitu. Deal-dealnya apa? Ya adalah pokoknya lah ya. Nah, ini maksudnya buat teman-teman nih, kayak gitu kan, potensi-potensi bukan hijrah ya, sih potensi-potensi apa ya, bukan pengkhianatan ya, sih namanya pelanggaran perjanjian atau semacamnya gitu kan. Ini nyata di depan mata ya. Nah, jangan sampai kalian apa sih namanya terbawa aja lah. Harus pintar juga gitu. Jangan mau kalah sama teman yang ada saudara yang seberang. Gitu. Dari sini. Kayak kemarin demo aja kan yang kelihatan coba. Nah, ini kan kami kemana? Nah, ini bisa jadi presiden ke depan. Nah, ini kaitannya dengan apa saya itu. Di situ Rasulullah geli gitu, geli dalam melihat peta politikan. Nah, kalian bisa harus bisa baca peta politikannya. Dari situ. Iya, nah iya maksudku tuh gitu, maksudnya kalian harus geli juga. Ya. Iya, nah itu kenapa? Ya itu jawabannya, jadi udah setelah itu ada mereka klarifikasi setelah aksi mereka lebih kita ketemu. Ya makanya sebenarnya kadang-kadang kan nggak bisa dilihat dari hanya itunya aja. Maksudnya bisa jadi mereka memainkan ini juga ada semacamnya gitu kan. Akhirnya mereka ujung-ujung nggak sesuai kesepakatan harus minta maaf ya gitu. Ibaratnya gitu ya. Jadi ada yang mainkan, mereka mainkan juga gitu. Ya politik lah bahas. Manajemen strategi bahas. Itu aja gitu. Boleh. Jadi kan tadi kan Ustaz kan bilang kalau landasan hijrah itu kan hijrah jiwa. Tapi kalau kita cerminkan di LD sekarang itu banyak orang-orang yang masuk LD itu bahkan belum tahu gitu LD itu apa. Makanya mereka mungkin kalau sudut pandang saya mereka lebih ke hijrah fisik dulu. Pengen apa ya? Pengen mencari lingkungan yang seperti itu lah. Nah, dari LD-nya sendiri juga gimana ya? Maksudnya ada orang-orang yang dalamnya itu juga mungkin untuk saat ini lebih apa ya? Pengen lebih meningkatkan kuantitas menurutku daripada kualitas. Karena seperti yang kita ketahui beberapa hari ke depan juga LDR bakalan praktek lagi gitu Ustaz, melihat sedikitnya orang yang join gitu. Padahal kan seperti yang kita ketahui kualitas itu lebih baik daripada kuantitas. Yeah. Nah, menurut Ustaz, gimana nih masalah hijrah fisik dulu daripada hijrah jiwa? Ya, ya nggak masalah sih sebenarnya. Artinya gini, dua-duanya ya harus berjalan. Artinya dua-duanya harus berfungsi dengan baik. Oke, mungkin ada orang yang maunya hijrah fisik dulu. Sambil hijrah fisik,
misalnya masuk LD, kemudian nanti diperbaiki di LD gitu. Ataupun ada orang yang hijrahnya jiwa dulu nih. Saya berusaha untuk berubah keyakinan, apa namanya, berubah akhlaknya, berubah budayanya. Kemudian nanti seiring dengan perubahan itu saya nyari silker-silker yang baik gitu. Dan itu juga nggak masalah. Dakwah Rasulullah itu fleksibel. Nggak mesti harus, pokoknya kamu harus, kadang gini ya, saya pernah ada apa namanya Ustadz, ada yang mau masuk Islam, tapi ditanya dulu, kamu yakin mau masuk Islam? Nanti kalau udah Islam harus begini-begini, kamu kuat nggak? Justru itu harus didorong, ya udah syahadat sekarang gitu. Kita nggak tahu 2 detik kemudian orang ini mati kan, jadi nggak jadi masuk Islam. Jadi Rasulullah tuh fleksibel kok. Nggak, maksud saya tuh tadi ada orang yang nyari-nyari tempat, tapi dia nggak berubah-berubah juga secara jiwanya gitu. Nah itu kan bisa jadi tempatnya juga nggak bagus, lingkungannya ataupun circle-nya juga ternyata toksik juga, walaupun pakaiannya sudah Islami misalnya. Makanya dibutuhkan hijrahnya jiwa dulu secara, nah itu kan idealnya seperti itu. Tapi ada kondisi-kondisi yang Rasulullah pernah kok, kamu masuk Islam nggak? Kalau kamu masuk Islam, nanti saya kasih itu di lembah sana, itu ada segerombolan domba, jumlahnya ratusan, buat kamu lah. Oh iya, masuk Islam saya. Itu sampai diiming-iming kayak gitu loh. Kamu masuk LDK nggak? Kalau masuk LDK, nanti saya kasih beasiswa sampai lulus. Sekali-kali gitu loh LD. Bondong-bondong itu kok. Ya saya yakin bondong-bondong masuk LD. Coba. Gimana? Jadi nggak mesti juga karena dari jiwanya dulu gitu. Saya tadi mencontohkan idealnya dari jiwanya dulu, kemudian hijrah secara fisik. Nah ini yang dilaksanakan oleh para sahabat rata-rata begitu di masa-masa awal keislaman. Sehingga para sahabat kaum muslimin di awal-awal ashabikun al-awalun, ketika dia jiwanya itu sudah hijrah, sudah kuat, budaya sudah berpindah dari jahiliyah menuju budaya iman, gitu, akhlaknya sudah pindah. Untuk mensukseskan paripurnanya, dia hijrahlah secara fisik ke Habasyah ataupun ke Madinah. Nanti akan kita bahas ya, ke Madinah. Sehingga untuk pelaksanaan syariat Islam itu lebih mudah lagi. Tapi nanti ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, kemudian apa namanya, kaum muslimin itu sudah banyak, kemudian yang masuk Islam berbondong-bondong, kemudian Rasulullah datanglah utusan-utusan dari suku-suku lain di luar Jazirah Arab bahkan, dan Rasulullah menyurati juga berbagai macam kabilah-kabilah, ada yang menerima, artinya welcome, ada yang bahkan masuk Islam, ada yang tawar-menawar, ada yang ngajak perang juga ada. Nah tawar-menawar ini, wahai Muhammad gitu kan katakan tadi, kalau saya masuk Islam apa yang saya dapat? Yaitu tuh ada kambing gitu, banyak gitu gerombolan kambing di lapangan itu buat kamu semua. Ini strategi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena yang nanya ini kepala suku. Kalau dia masuk Islam, otomatis seluruh sukunya dia masuk Islam. Nah sekali-kali gitu. Sekali-kali kan gayanya Rasulullah kan gitu. Ini sunnah Rasulullah SAW. Atau dia mau hijrah, tapi ada iming-iming. Kamu mau masuk LD nggak? Ya kalau masuk LD nanti setiap hari dapat uang jajan 10.000 gitu. Misalnya gitu kan. Atau, ya itu kan secara materi itu Rasulullah loh. Rasulullah tuh materi juga main loh. Makanya jangan semuanya juga yang jadi pengurus LD yang kere-kere gitu. Sekali-kali anak sultan gitu jadi pengurus gitu kan enak gitu kan. Jadi bisa lebih masif dakwahnya. Jadi nggak masalah. Ya, sehingga nanti dibuat strategi bagaimana eh, merekrut sebanyak-banyaknya orang dan bisa berkualitas. Kita jangan ributin, kita ngedepanin kualitas dulu apa kuantitas dulu. Itu harusnya sejalan.
Rasulullah juga gitu, walaupun dalam berbagai macam nanti peperangan ataupun berbagai macam peristiwa, ya cenderungnya Rasulullah menekankan ke kualitas. Perang Badar misalnya 1.000 lawan 300, perang Uhud 1.000 lawan 3.000. Cenderungnya gitu, cenderungnya kuantitas jumlah itu tidak mempengaruhi daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Tapi nanti Rasulullah juga pernah bersabda, menikahlah kalian karena apa? Karena aku sangat bangga dengan jumlah. Ini kan masalah kuantitas nih, jumlah kalian di surga, gitu. Jumlah pengikutku di surga, pengikutku yang baik, artinya yang masuk surga, gitu. Artinya kan jumlah juga. Jadi nggak bisa dipisah tuh. Gimana mau kuantitas dulu, Pak? Kita mau menekankan kualitas apa kuantitas? Ya kalau bisa kualitasnya banyak dan berkualitas, kenapa enggak gitu? Daripada jumlahnya sedikit namun nggak berkualitas gitu. Udah sedikit nggak berkualitas lagi, lebih baik berkualitas tapi banyak, ya kan gitu ya. Ya gitu ya, Allah alam. Silakan kalau ada yang lain yang mengasih usulan tanggapan. Jadi waktu dulu SMK, waktu masuk Rohis ya, pas aku jadi maba SMK, waktu promosi Rohis, promotornya bilang gini, Cin, eh, ini kan apa sih namanya, ada apa sih itu, parade eskul ya? Ya. Parade eskul. Nah, Rohis ini promotornya bilang, ini saya dari sini, promotor tuh pakai ngomong bahasa Jepang, bahasa Perancis kayak gitu kan. Terus promotor bilang, nanti kalau kalian masuk Rohis, nanti kita ada banyak program loh, nanti kalian ada program kelas bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Inggris, terus ada kelas memasak, ada kelas memanah, ada jalan-jalan seru kayak gitu-gitu. Hasilnya apa? Yang daftar Rohis pada saat itu 100 orang lebih. Hasilnya gitu, yang daftar Rohis di angkatan itu pada saat itu. Cuman karena tidak apa ya, ternyata promotor itu ngomong, ternyata asal ngomong aja di depan panggung gitu. Gak didiskusikan dulu sama pengurus Rohisnya. Banyak program gini-gini. Akhirnya ketika mereka masuk Rohis, ternyata programnya nggak ada. Akhirnya kita pilih orang ini. Tapi maksudnya terkait dengan iming-iming itu dah salah. Ya, maksudnya kalau misalkan LD punya dakwah apa sih, program kreatif gitu kan, mungkin bisa jadi salah satu pemicu juga buat masuknya anak-anak itu. Iya. Tadi asal asbun, tapi banyak yang mas. Nggak ada langsung tersari gitu semua orang. Iya. Ya, silakan yang lain kalau ada pengalaman pendapat. Kalau di pamer kalian kan ya gitu aja kan, otak kalian ini tulisannya ya. Ya bisa jadi itu memang kurang menarik gitu. Jadi ini apa nih manfaatnya berbuat ini kan? Iya. Dan tiap misalnya yang jadi anggota LD tiap Jumat dapat nasi kotak. Misalnya gitu. Pasti banyak yang masuk. Tuh apa gitu, dapat pulsa 50.000 setiap bulan. Deh, ada lagi mau ini berpendapat? Ya silakan Bu Ripka. Bahwa di masa itu makanya tapi sebenarnya gara-gara gede kalau masa itu kami itu kami tidak ada di lah. Dulu dari kami Gula terus komisariat juga ada itu, komisariat itu ada komsel, ada MIPA, Sambungan, FIP gitu. Jadi ada 3 komisariat. Nanti Pak Komisariat itu memegang 3 fakultas. Kalau kampus itu jadi yang segitiga muda itu ya, segitiga ini hukum, fisik, sama ekonomi. Nah itu disitulah. Jadi rivalnya itu eksternal, KMG dan KMG dan kami. Dan ternyata dari konfirmasi, justru sekarang ada rivalnya sama LDF. Artinya nggak ekol ya, eksternal, internal gitu. Gini,
Yang pertama ada beberapa banyak yang ini mau sampaikan ya. Yang pertama itu yang tadi yang disampaikan Ustaz bahwa bumi ini Allah itu luas, maksudnya sekali itu juga sangat banyak. Yang pertama metode kita dalam mengajak orang kebaikan ya, dakwah itu lebih banyak. Artinya sangat luas lah bagaimana yang kita relokasikan dengan saat ini. Yang berikutnya yang kedua tempat juga bagaimana kita membuat sektor kita ini hal yang menarik ya.